Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam doa multiplikasi Kamis tanggal 8 September 2022. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 saya beri judul Kitab Catatan Tuhan. Saya bacakan ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Ya, firman Tuhan ini dari Mazmur 139, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kalau kita belajar dalam dunia medis itu menyatakan kalau proses kelahiran itu terjadi karena adanya hubungan antara laki-laki dengan wanita atau perempuan. Pertemuan antara sperma laki-laki dan sel telur dalam kandungan lalu terjadi pembuahan itu menjadi janin atau menjadi bakal anak. Dari apa yang kita baca menjelaskan bahwa proses kelahiran seorang anak itu ditentukan oleh kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan di sini menentukan apakah itu bisa terjadi proses pembentukan sampai dengan kelahiran. Itu semua dalam izin Tuhan. Ayat 14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jauh sebelum ada ilmu kedokteran, kitab Mazmur menuliskan tentang dahsyat dan ajaib kejadian manusia. Dikatakan di sana, engkaulah yang membentuk buah pinggang menenun aku sejak dalam kandungan. Proses dari janin sampai menjadi bayi itu tangan Tuhan yang mengerjakannya. Dan ini saya katakan dahsyat dan ajaib ya Tuhan itu. Kalau kita ngomong tentang kelahiran ya, kita tidak bisa memilih di perut mana saya mau dilahirkan. Itu kan kedaulatan Tuhan. Misalkan kita orang Indonesia dilahirkan ya dari perut orang-orang Indonesia. Kita tidak bisa protes, wah saya harusnya kan mintanya dilahirkan sama orang-orang barat atau orang-orang Eropa yang tinggi besar, terus hidungnya mancung dan sebagainya. Itu tidak bisa. Itu karena kedaulatan Tuhan. Engkaulah yang membentuk buah pinggang, menenun aku sejak dalam kandungan. Proses dari janin sampai menjadi bayi, tangan Tuhan tadi yang mengerjakan. Selagi proses pembentukan pinggang maupun tulang, bentuk tubuh, saat di dalam kandungan, mata Tuhan melihat sampai terjadi adanya pertumbuhan. Jadi secara detail Tuhan itu membentuk semua organ tubuh kita secara pribadi dan tidak ada duanya. Meskipun ada yang lahir kembar, tetapi tidak ada yang sama. Contoh aja sidik jarinya kalau orang kembar.
itu akan berbeda. Itu salah satu contoh. Dan saya katakan perlu banyak dokter spesialis untuk bisa mempelajari apa? Semua organ tubuh manusia. Kita tahu ya, dokter spesialis itu kan banyak ya. Ada spesialis mata, spesialis jantung, gigi, ginjal, dan sebagainya. Tapi kalau secara keseluruhan, ini berarti banyak dokter spesialis yang dibutuhkan untuk mempelajari semua organ tubuh. Nah, kalau Tuhan kan tidak. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ini menunjukkan Tuhan adalah sebagai satu-satunya dokter spesialis atas semua organ tubuh manusia. Ya, itu kehebatan Tuhan kita. Dia juga dokter di atas segala dokter. Kalau kita baca di ayat yang ke-16, dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Berarti saat proses pembentukan janin sampai kelahiran, ada kitab yang ditulis oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menulis di situ. Saya renungkan firman ini. Oh, Tuhan ini sudah menulis apa-apa yang akan terjadi kepada seseorang yang dilahirkan atau sedang diproses dalam pembentukan. Berarti Tuhan itu punya blueprint atau kalau saya katakan adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan, sasaran, dan strategi serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Jadi begitu detailnya Tuhan itu bekerja ketika proses janin ya, menjadi bayi dan sampai pertumbuhan, sampai Tuhan itu tulis apa yang akan dilakukan firman-Nya terhadap janin ini. Kalau begitu, jadi pertanyaan kan, kita mesti tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa saja yang Engkau tulis ya dalam kitab kelahiranku, kitab kelahiran saya, atau mungkin kitab kelahiran Anda masing-masing. Karena di sini dikatakan dalam kitabmu semuanya tertulis. Tentunya Tuhan menuliskan apa yang menjadi rencananya terhadap masing-masing kita. Waktu kita dari bayi atau dari janin itu sudah dibentuk, Tuhan sudah tulis. Jadi tulisan itu adalah rancangan Tuhan untuk masa depan. Dari pembentukan sampai masa hidup kita sekarang dan nanti. Dan itu luar biasanya Tuhan kita. Ini saya renungkan, saudara. Ada orang yang berkata begini, Tuhan masih menulis dengan tintanya, jadi jangan rebut tinta dari tangannya. Biarkan Tuhan tetap menulis tentang kita. Ya, tulisan-tulisan itulah yang Tuhan berikan dalam kitab catatan Tuhan masing-masing kita. Dan kita tidak bisa menanyakan kepada orang tua kita yang melahirkan kita, Pak atau Ma atau Bu atau Bapak, tujuannya apa toh? Kok aku dilahirkan? Apa toh rancangan-rancangan yang akan dikerjakan untuk saya? Itu orang tua tidak bisa menjawab, tapi hanya Tuhanlah yang bisa, karena Tuhanlah yang menuliskan di situ.
Nah, pernahkah Anda memikirkan hal ini? Ini sempat saya pikirkan, oh berarti Tuhan punya tulisan-tulisan itu ya. Dan saya rindu ketika saya berdoa, Tuhan, tulisan-tulisan itu apa yang tertulis untuk aku? Apakah itu bisa tergenapi? Dan ini menjadi perenungan saya. Dan ketika saya berdoa kepada Tuhan, apa ya Tuhan yang kau tuliskan ketika aku waktu jadi janin sampai sekarang Tuhan. Nah, tentunya kalau kita melihat proses kelahiran, proses ini ditentukan oleh Tuhan, berarti Tuhan mempunyai satu tujuan. Mengapa kok Tuhan menciptakan manusia? Nah, ini kan satu pertanyaan, mengapa Tuhan kok menciptakan manusia? Yang pertama, untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita baca di Yesaya 43 ayat yang ke-7, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi orang yang disebutkan dalam namaku yang kuciptakan itu untuk kemuliaanku. Kemuliaanku yang besar berarti kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita bisa hidup sampai sekarang itu dalam kontrol Tuhan, dan Tuhan punya tujuan supaya hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena kita sudah ditebus. Di 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Harga yang telah lunas dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib menebus semua dosa-dosa kita. Kita tidak bisa menebus dosa kita. Hanya Tuhanlah yang bisa menebus. Itu karena inisiatif Tuhan. Jadi kita sekarang harus memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita memakai kehidupan kita? Apakah yang ada dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan? Baik harta, atau uang, atau mungkin hobi, atau mungkin apa yang Anda bisa persembahkan untuk Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kalau sekolah dengan nilai bagus, itu juga tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Jadi mengapa Tuhan kok menciptakan manusia? Pertama, untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, untuk melakukan pekerjaan baik. Kita buka di Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Saya bacakan firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik ini bukan pekerjaan baik menurut manusia, tapi pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka Tuhan itu menulis dalam buku catatan. Ya, buku catatan, kitab catatan Tuhan tentang apa? Tentang kita, masing-masing kita.
perlunya kita tuh tanya ya langsung dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku perbuat sesuai yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah tulis. Kita bisa datang melalui doa pribadi dengan Tuhan. Adakan fellowship ya, secara khusus. Tuhan, aku harus melakukan apa untuk menyenangkanmu? Apa yang sudah Engkau tulis dalam dalam kitab catatanmu Tuhan tentang aku? Bagaimana aku bisa melakukannya untuk Engkau? Ini saya katakan sifatnya personal atau pribadi ya. Jadi walaupun saya sebagai seorang ayah punya istri dan anak-anak, tentu saja pekerjaan yang dipersiapkan Tuhan itu tidak sama. Masing-masing beda. Saya beda, istri saya beda, anak-anak saya beda. Itu Tuhan yang punya catatan. Pekerjaan baik ya. Ada pekerjaan baik ya. Saya katakan melayani Tuhan di gereja lokal sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Ada banyak pelayanan di gereja yang kita bisa lakukan. Contoh, misalkan Anda bisa menjadi seorang WL, singers, choir, atau usher, pewarta, kolektan, atau jadi PKS, dan sebagainya. Ini pekerjaan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat prinsip GPT nomor 10. Setiap jemaat adalah pekerja Kristus. Jadi jangan berhenti sebagai jemaat saja. Ayo yang belum terlibat dalam pelayanan, ingin melayani apa? Ayo kembangkan di situ. Jangan, saya cukup hari Minggu saja. Saya hanya jemaat saja. Tidak, sudah berapa tahun kita berjemaat di sini. Tapi kita tidak pernah merasakan, bekerja untuk memuliakan Tuhan di ladang Tuhan. Ingat loh, Tuhan itu memberi kita talenta masing-masing. Talenta-talenta yang ada harus dikembangkan untuk melayani Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Supaya Tuhan kita itu disenangkan. Nah itu tujuan Tuhan menciptakan kita manusia untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan baik. Ada satu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, itu melakukan pekerjaan baik. Yang ketiga, dipakai untuk pekerjaan mulia. Di 2 Timotius 2 ayat 21 kita buka. 2 Timotius 2 ayat 21. Ya, 2 Timotius 2 ayat 21 saya bacakan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang nomor 3 ini dipakai untuk pekerjaan mulia. Jika mau dipakai untuk pekerjaan yang mulia itu ada syaratnya. Yaitu apa? Menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Dikuduskan, artinya dipisahkan dari cara hidup dunia. Cara-cara dunia. Keterikatan dengan dunia. Keterikatan dengan dosa.
hidup kudus. Nah, setiap pekerjaan mulia itu dimulai dengan proses ya. Proses rendah hati. Rela dibentuk. Tidak sombong kalau dipuji dan tidak sakit hati kalau dikoreksi. Dipakai untuk pekerjaan mulia. Terus melakukan evaluasi diri dan membawa setiap pekerjaan ini di bawah pimpinan Roh Kudus. Ini kita diingatkan lagi tentang prinsip nomor 3. Melayani dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah mau dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia ini? Ada 3 hal penting mengapa kita dilahirkan, mengapa kita diciptakan Tuhan. 1, untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga, dipakai untuk pekerjaan mulia. Ya, kita tetap berdoa terus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Supaya itu yang terjadi. Karena saya yakin Tuhan mempunyai standar tertentu terhadap orang-orang ya, terhadap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sampai standar tertentu ini bisa dicapai atau tidak. Kita berjuang untuk itu. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita selama kita mengiring kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin.